Happy New Year sama teman-teman kita. Happy New Year juga buat semua tim. Puji Tuhan luar biasa, haleluya. So silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Saya senang bisa menyambut saudara di awal tahun 2026, harusnya minggu lalu ya saudara. Cuman minggu lalu ekstrim cuacanya ya. Sehingga untuk datang ke tempat ini agak sulit memang. Hanya beberapa orang saja yang memang aksesnya lebih mudah untuk datang ke tempat ini yang bisa datang. Minggu lalu kami tetap ada ibadah, saya puji Tuhan masih bisa sampai ke tempat ini saudara. Jadi mobil saya terobos itu banjir gitu ya, dan puji Tuhan ternyata nggak perlu mobil listrik untuk terobos air banjir saudara ya. Jadi mobil saya yang bensin pun yang solar masih bisa tembus juga saudara sampai ke tempat ini. Dan saya percaya bahwa memang situasi tidak menguntungkan karena menjelang Imlek nih saudara ya, tanggal 17 ya. Biasanya tiap tahun curah hujannya agak tinggi. Tapi kita berdoa biarlah ketika curah hujan turun bukan di hari Minggu ya saudara ya. Jadi setiap hari Minggu kita bisa tetap punya akses ke tempat ini. Puji nama Tuhan. Beri tepuk tangan lagi buat saudara yang luar biasa. Ini minggu terakhir kita akan menghabiskan tema kita di sepanjang Januari ini tentang dasar atau pondasi, foundation. Nah, kenapa saya berbicara mengenai ini? Karena tema kita di tahun ini, yaitu kita menempatkan Jesus sebagai center dari segala sesuatunya. Pusat kehidupan kita tidak boleh yang lain. Dan pusat kehidupan kita adalah Yesus. Ini menjadi penting sekali saudara. Itu sebabnya kenapa kita berbicara mengenai pondasi, karena segala sesuatunya itu tergantung pondasinya. Karena kita akan kembali lagi di mana tempat kita berdiri. Karena itu menjadi dasar daripada segala aktivitas kegiatan kita. Nah, judul hari ini berbicara mengenai pondasi menentukan nasib sebuah bangunan. Ya, saudara tahu ketika kontraktor atau insinyur akan membangun rumah, mereka tidak pernah membangun yaitu dari atas. Pasti kalau membangun dari bawah, betul ya? Bahkan semakin tinggi sebuah bangunan, maka pondasinya yang harus semakin lebih diperhatikan. Dan ini menjadi penting. Kenapa demikian? Karena bangunan yang indah tapi pondasinya salah, ya berarti tinggal tunggu waktu aja saudara. Bangunan itu akan rubuh dengan sendirinya. Itu sebabnya di Januari ini kita berbicara mengenai pondasi, bukan sekedar pondasi penampilan rohani, bukan sekedar pondasi aktivitas rohani, tapi pondasi tentang ketaatan kita kepada standar Tuhan yang tidak pernah berubah. Sama-sama katakan begini, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Oke, berarti saudara harus bilang begini sama diri saudara, firman Tuhan gak boleh dimodifikasi. Kalau Tuhan katakan A ya. Kalau Tuhan katakan B, ya B. Kita gak boleh memodifikasi, ini dulu. Nah hari ini saya mau ngajak saudara untuk kita belajar. Saudara pernah dengar kisah di Alkitab yang saudara sudah pernah baca. Ketika tabut perjanjian direbut sama bangsa Filistin, udah begitu dititipin sama orang Israel kembali karena orang Filistin sendiri gak kuat menghadapinya. Nah, tabut tersebut akhirnya selama 20 tahun berpisah dan ketika zamannya Raja Daud sudah menyatukan seluruh Israel, maka dia berniat membawa kembali tabut perjanjian ke tempat yang semestinya. Dan pada waktu dibawa pakai kereta kuda, ditaruh di dalam sebuah gerobak gitulah kereta. Dalam perjalanan, kuda atau lembunya itu tergelincir dan keretanya miring, tabut perjanjiannya mau jatuh. Lalu ada seorang yang berusaha menolong agar tabutnya tidak jatuh. Masih ingat siapa namanya? Namanya adalah Uza. Uza ini orang Israel, begitu dia mau menahan menjaga, ternyata niat baiknya malahan terjadi negatif bagi diri dia. Saat itu juga Uza yang memegang tabut perjanjian langsung mengalami kematian. Nah hari ini kita belajar, apa maksudnya? Kenapa Uza harus mati ketika dia hendak berbuat baik? Nah kita melihat ini menjadi bagian yang penting. Karena Daud komplain sama Tuhan saudara. Loh orang pengen buat baik kok malah Tuhan bikin mati gitu kan. Karena kalau sampai jatuh itu tabut perjanjian kan bisa rusak. Itu pikiran daripada Daud. Tentunya Uza berniat baik. Nah hari ini kita belajar saudara. Saya percaya semua gereja mencintai Tuhan, betul gak? Semua gereja memanggil nama Yesus, betul gak?
Tapi gereja, namanya gereja, isinya orang, isinya manusia. Tetap bisa salah dan bisa melupakan firman. Artinya gini, bisa melupakan standar yang harusnya standar firman kita modifikasi. Ini akan kita bahas. Nah, yang pertama kita bisa lihat di sini saudara, bahwa niat baik itu tidak pernah menggantikan pondasi ketaatan. Catat dulu di sini saudara. Niat baik itu tidak pernah menggantikan pondasi ketaatan. Kita tahu di dalam kisah ini, coba kita baca dulu ya di dalam 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 7. Mari kita lihat baik-baik di sini. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, lihat ya. 30.000 orang banyaknya. Berapa orang? Ini Daud bikin ibadah saudara, KKR pujian penyembahan. Kemudian bersiap-siaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah, yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Lalu ayat yang ketiga, di sini persoalannya. Mereka menaikkan apa? Tabut Allah itu kemana? Ke dalam kereta yang baru. Setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit, ini orang Israel ya saudara. Lalu anaknya Abinadab yang bernama Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedangkan Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel ngapain? Sama gak kayak kita di gereja, lompat-lompat. Haleluya di hadapan Tuhan, betul ya? Dengan sekuat tenaga, diiringi, sebutin nyanyian, berarti ada singers, ada choirs, terus musiknya apa? Kecapi, gambus, rebana, kelentun, dan ceracap, full band saudara. Berarti full band, gambarannya seperti itu ya. Ini pujian penyembahan yang luar biasa nih saudara. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, alasannya dia memegangnya karena lembu-lembu yang membawanya itu tergelincir. Ayat yang ketujuh, bilang apa? Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah, bayangin di depan orang banyak, kita lagi pujian penyembahan nih, wah saudara semangat sukacita di sini, wah haleluya gitu ya, saya ngajak saudara nyanyi. Toto saudara, saya kepleset, saudara pegang tangan saya, mati loh dipegang. Anda langsung mati di tempat, gara-gara megang tangan pendeta gitu saudara. Jadi saudara lagi ibadah, luar biasa. Tahu-tahu ada orang mati saudara. Itu yang terjadi, Uza mati. Dan itu membuat kaget, termasuk siapa? Daud yang memimpin ibadah tersebut. Nah situasi ini menarik. Kenapa tabut perjanjian bisa pindah ke bangsa Filistin? Di zaman itu yang memimpin adalah Imam Eli, sama-sama katakan Imam Eli. Masih ingat gak? Di Silo, Imam Eli punya anak 2, imam juga. Namanya siapa? Masih ada yang sekolah minggu? Ada yang sekolah minggu di sini? Nah, namanya Hofni dan Pinehas. 2 anak imam, Hofni dan Pinehas ini memiliki karakter moral yang bobrok. Mereka benar-benar menjadi batu sandungan. Bapaknya imam, anak-anaknya bejat saudara. Udah begitu karena bapaknya imam, dia merasa dia mewakili suara Tuhan 2 orang ini. Lantas ketika akan berhadapan dengan Filistin, biasanya bangsa Israel sebelum perang mereka berdoa dulu minta petunjuk Tuhan. Tapi mereka tidak minta petunjuk Tuhan. Dengan gagahnya mereka berkata, mari kita bawa tabut perjanjian. Karena tabut perjanjian lambang hadirat Tuhan. Jadi setiap kali Israel pergi perang bawa tabut perjanjian, urapan Tuhan, hadirat Tuhan bersama dengan mereka dan musuh pasti takut sama mereka. Nah niatan itu baik dan mereka pikir kita bawa. Begitu mereka bawa pergi perang lawan Filistin. Yang terjadi adalah bangsa Israel dipukul mundur, kalah dan Hofni Pinehas mati di medan pertempuran. Bukan cuma itu, tabut perjanjiannya dirampas sama orang Filistin. Mendengar kisah itu ceritanya datang kepada bapaknya yaitu Imam Eli. Bahwa dia dengar anaknya mati, tabut perjanjian diambil sama musuh. Langsung dia kaget, stroke kali ya, stroke di tempat ya. Dia jatuh, lehernya patah, mati juga. Yang tinggal sama Imam Eli adalah siapa? Ada seorang yang bernama Samuel, masih muda, masih remaja pemuda waktu itu dia. Dialah yang akan menggantikan. Samuel akan menjadi nabi. Dan selanjutnya kepemimpinan berubah, dipimpinlah oleh Nabi Samuel. Tapi masalahnya tabut perjanjian sudah di tangan musuh. Selama 7 bulan. Seberapa lama? 7 bulan. Ketika 7 bulan tinggal di sana. Kirain orang Filistin, tabut perjanjian dibawa masuk ke dalam kuil mereka. Ditaruh di bersebelahan sama dewa Dagon mereka.
Dewa Dagonnya berdiri, besokannya saudara, Dewa Dagonnya jatuh. Mukanya menghadap ke tanah. Oke, didiriin lagi. Mungkin ada gempa kali jatuh, padahal berat itu patung Dagonnya gede sekali saudara. Besokannya patungnya jatuh lagi, kepalanya putus. Bukan cuma di situ, mereka kaget. Dewa kita kenapa bisa jatuh begini? Mereka kena penyakit saudara, bentol-bentol. Seluruh orang Filistin kena tekanan tangan Tuhan gara-gara tabut perjanjian. Anda bisa melihat di sini cara Tuhan bekerja. Habis itu saudara, langsung orang Filistin bersepakat, udah 7 bulan. Mereka bilang, balikin ini tabut perjanjian ke orang Israel. Caranya bagaimana? Mereka taruh di atas kereta kuda, terus tanpa driver dilepas saja kereta kudanya ke arah orang Israel. Ke arah pemukiman atau wilayah orang Israel. Nah sampailah ke Kiryat Yearim. Nah sampai di situ mereka akhirnya bersepakat simpen di rumahnya Abinadab. Nah ditaruhlah di situ saudara, nggak diapa-apain lagi, taruh aja. Selama berapa tadi? 20 tahun kemudian barulah Daud mau mengambilnya. Tapi Daud belum ada saudara. Yang ada pertama adalah Nabi Samuel menggantikan Imam Eli. Tapi pertanyaannya begini, kenapa Nabi Samuel tidak ambil tabut perjanjiannya untuk dibawa ke Silo? Kok dia diemin? Kayak gak bertanggung jawab gitu saudara. Kita berpikir kayaknya Nabi Samuel bermasalah dalam tanggung jawab. Ternyata tidak saudara. Nabi Samuel sedang rubah konsep orang Israel. Karena konsep orang Israel menganggap tabut perjanjian sebagai jimat. Sebagai apa? Iya. Makanya Nabi Samuel tidak pakai tabut perjanjian. Menarik di sini, tanpa tabut perjanjian, Nabi Samuel tetap dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan tetap hadir dan Tuhan tetap memberikan kemenangan. Terbukti pada waktu Saul dilantik menjadi raja, berperang melawan musuh tanpa tabut perjanjian, Israel bisa menang atas musuhnya. Betul? Membuktikan tanpa tabut perjanjian, ternyata Tuhan tetap bekerja. Pelajaran di sini penting. Saya kasih tulisan ini buat saudara. Lebih baik tidak membawa tabut daripada membawa tabut tapi tanpa Tuhan. Halo? Lebih baik gak usah bawa tabut. Ya kan? Daripada kita ke gereja tapi kita tidak mengandalkan Tuhan, buat apa? Banyak orang juga bangun gereja karena punya modal tapi bukan karena mengandalkan Tuhan di tengahnya. Banyak orang jadi Kristen cuman karena sekedar ya udah, saya jadi Kristen karena saya punya kenalan, saya mau jadi Kristen dan lain sebagainya. No. Tapi di sini kita belajar. Makanya Tuhan mengangkat Daud, seorang yang hatinya baik saudara. Niatnya memuliakan Tuhan. Daud rindu membawa tabut itu kembali ke tengah bangsa. Tapi di sini yang menjadi pelajarannya, niatnya Daud baik nih, pengen bawa tabutnya kembali ke tempat yang memang sudah seharusnya, di mana tabut perjanjian. Sama-sama katakan niatnya baik. Kan semua orang juga gitu ya. Yang penting niatnya baik lah. Semua orang pengen niatnya baik. Melakukan apapun niatnya baik. Tapi kalau saya kasih tulisan ini buat saudara bahwa niat yang benar, niat baik gak selalu berarti pondasinya benar gitu. Ada orang bilang gini, gak apa-apa bohong, yang penting tujuannya untuk hal yang baik. Kan gitu kan. Nah seringkali kita terjebak dengan situasi ini. Kita gak berdiri di pondasi kebenaran firman Tuhan. Kita hanya terfokus kepada niatan-niatan kita. Hari ini kita mau ingat baik nih, ada metode yang salah fatal di sini. Tabut perjanjian tidak pernah diperintahkan untuk diangkut dengan kereta. Tapi itu harus dipikul saudara. Dan yang gendongnya harus Imam Lewi. Mari kita lihat Bilangan 7 ayat 9. Tetapi kepada Bani Kehat tidak diberikannya apa-apa. Karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus yang harus diangkat di atas bahunya. Jadi ayat ini sudah jelas. Fatalnya di sini. Mereka tidak mengikuti prosedur. Padahal yang namanya tabut perjanjian itu sangat-sangat luar biasa kuasanya untuk membackup, menolong mereka. Tapi karena mereka tidak menggunakan prosedur yang benar, pada akhirnya itu mencelakakan diri mereka. Masih ingat gak? Listrik itu baik gak buat kita? Tolong dijawab dulu. Bermanfaat gak buat kita? Berguna banget gak? Ya, sangat, betul. Pertanyaan saya, kalau saudara touch listrik tanpa prosedur yang benar, kira-kira itu akan menguntungkan Anda atau malah membuat Anda celaka? Itu maksud saya.
Listrik nggak pernah berubah saudara standarnya. Anda nggak boleh modifikasi listrik semaunya Anda. Anda kalau megang listrik harus dengan tangan karet, betul nggak sih? Sarung tangan karet. Dan itu nggak boleh dipegang yang bagian minusnya nggak boleh. Itu bisa membuat celaka buat saudara. Ada tata caranya untuk mengelola bagaimana menggunakan listrik dengan benar. Kalau kita nggak ngikutin prosedurnya, yang tadinya bermanfaat untuk menerangi kita, untuk menyalakan alat listrik di rumah kita, malahan membuat kita tewas saudara. Sampai di sini mengerti. Alkitab tidak boleh dimodifikasi. Bilang amin dulu nih. Apa yang Tuhan perintahkan tidak bisa dirubah hanya gara-gara situasi dan modernisasi. Ini menjadi persoalan yang pertama. Yang kedua, orang yang paling dekat dengan perkara kudus justru menjadi orang yang paling beresiko. Oke, kita sudah melihat tadi bagaimana Uza mati. Dasarnya karena apa? Coba kita lihat ayat yang ke-6. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, Uza dikatakan mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu. Ayat yang ke-7 kita lompat. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana. Karena apa? Ada bacaan di sini? Teledor. Saya jumpai banyak orang Kristen suka teledor dengan firman Tuhan. Mereka ada di gereja. Mereka pelayanan. Mereka pikir karena mereka kenal pendeta, cincailah Tuhan ngerti kalau saya punya kekurangan ABC. Ya kan? Kita seringkali menjadi orang yang teledor dengan apa? Dengan kerohanian kita. Kita mungkin tadinya rajin doa awal-awalnya. Dalam perjalanan kita mulai kendor. Karena kita mungkin berkata, saya udah biasa dengar firman Tuhan banyak, udahlah amanlah. Kita mulai mengurangi kebiasaan kita dan lain sebagainya. Ini ada banyak orang Kristen mulai teledor di dalam kehidupan mereka dalam menjaga kerohanian mereka. Uza mengulurkan tangan tadi dikatakan. Dan pegang itu tabut perjanjian dan dia mati. Pertanyaan pentingnya begini, saudara pernah mikir gak? Kok Uza nyentuh tabut perjanjian mati? Bagaimana dengan orang Filistin pada waktu merebut tabut itu? Kok mereka gak mati? Pernah mikir gak saudara? Kira-kira pada waktu tabut itu direbut, orang Filistin tahu gak tata cara bawa tabut perjanjian? Dipegang gak kira-kira? Coba dijawab dulu. Menurut Anda orang-orang Filistin pegang tabut perjanjian gak? Pegang, tapi gak mati. Kok beda? Ketika Uza coba jagain, kesentuh doang terus mati. Ayo jawabannya apa? Jawabannya ini. Karena Uza orang Israel. Kenapa orang Israel? Dia udah tahu aturannya. Halo? Dia sudah tahu aturannya. Uza tahu bahwa cara membawa tabut perjanjian gak boleh dipegang. Tapi harus dipikul. Dia udah tahu. Bahkan selama 20 tahun dia dekat dengan tabut perjanjian. Every day dia ngelihat tabut perjanjian, dekat dengan dia. Tapi seringkali jadi sembrono. Berapa banyak orang Kristen jadi suka asal sama Alkitab. Suka asal dengan pelayanan. Suka asal dengan kekristenan mereka. Udahlah, saya dari kecil Kristen, udahlah. Kita jadi anggap biasa. Kita pikir agama samalah dengan kepercayaan yang ada lah, udahlah biasa aja lah. Prinsip-prinsipnya Alkitab, udahlah gak apa-apa, mirip-mirip juga dengan yang ada di luar sana. Ini yang saya sebut dengan keteledoran. Lukas 12 ayat 48 berkata begini saudara. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi. Kalau saudara ingat baik nih. Saya dulu pimpin pujian, terus diangkat lagi naik. Jadi pembicara. Dari pembicara, terus sekarang saya diangkat lagi sama Tuhan, dibawa ke gembala saudara. Setiap kali level yang Tuhan percayakan, ayat ini berlaku dan saya diingatkan selalu. Ketika kamu diberikan sebuah mandat, diberikan sebuah level bagian yang lebih tinggi, maka kamu akan lebih banyak lagi dituntut. Menjadi pemimpin sebenarnya saudara, ingat baik, itu bukan tempat yang santai, bukan tempat yang rileks. Pada waktu kamu diangkat jadi pemimpin, berarti kamu akan lebih banyak lagi dituntut. Dituntut jadi contoh, dituntut jadi teladan, dituntut bisa melakukan lebih dulu daripada orang-orang yang kamu pimpin. Betul gak? Ya. Ketika saya jadi pemimpin, jadi gembala, kita punya values. Istri saya selalu ngingetin saya. Dia bilang apa? Nilai-nilai itu harus kamu dulu sebagai gembala yang melakukannya. Bukan mereka. Kamu gak bisa jualan sama mereka. Dan suruh mereka yang melakukan, kamu gak usah melakukan. Itu Farisi. Orang Farisi itu tahu gak? Nyuruh orang melakukan, dia sendiri gak pernah melakukan. Tapi saya dituntut saya dulu yang harus melakukannya. Setiap nilai-nilai itu, 7 values yang ada di gereja ini.
Dan saya ketika membaca firman Tuhan, saya harus menunjukkan sikap saya. Bahwa saya melakukan firman, saya menunjukkan bahwa firman Tuhan itu saya hidupi di dalam diri saya. Sehingga orang bisa berubah. Karena yang membuat orang berubah adalah perubahan yang saya alami itu akan mempengaruhi orang lain. Saudara ya kasih Tuhan. Saya bilang sama teman-teman, makanya kalau saya mau ngangkat orang jadi pemimpin, saya suka takut sendiri saudara. Takutnya apa? Karena pada waktu Anda jadi pemimpin, godaan akan datang menyerang Anda yang memimpin. Ingat. Yang diserang bukan bawahan, yang diserang yang memimpin. Itu sebabnya ketika Anda menikah seorang pria jadi kepala rumah tangga, berarti Anda harus siap. Anda akan menghadapi goncangan dan godaan. Anda akan dituntut lebih banyak. Makanya yang mau nikah laki-laki siap, ini ayatnya. Ketika kamu jadi suami, kamu akan dituntut lebih banyak. Ah saya gak mau dong pastor, saya dituntut lebih banyak. Kalau begitu jangan nikah. Karena laki-laki itu pondasi saudara, dasar. Percaya deh. Nanti kalau ada tagihan yang ngomong siapa? Istri, tapi bilangnya Pak, tuh tagihan Pak. Semua suami harus siap. Laki-laki harus siap. Kamu yang akan dituntut semuanya. Ini ayat luar biasa saudara. Makanya dalam bahasa Inggrisnya, saya kasih tulisan ini. With great power comes great responsibility. Kalau kamu mau punya kuasa, kamu harus punya tanggung jawab yang besar. Kalau kamu diangkat jadi pemimpin, berarti kamu punya tanggung jawab yang lebih besar. Jadi pemimpin bukan suruh-suruh orang. Jadi pemimpin harus turun ke bawah. Jadi pemimpin harus korban. Jadi pemimpin harus rela disakiti hatinya. Rela untuk apa? Nahan diri dan lain sebagainya. Gak gampang. Makanya ketika kamu dipercayakan bagian yang lebih besar, kamu gak bisa modifikasi. Kamu harus ikutin firman Tuhan. Karena setiap kuasa yang besar selalu datang bersama-sama dengan tanggung jawab yang besar. Lihat, ketika Anda naik pangkat jabatan, tanggung jawabnya lebih gede. Yang dikejar siapa? Yang dikejar yang atasan, bukan bawahan. Jadi kalau saudara, maknanya semakin besar otoritas, semakin besar karunia, semakin besar jabatan atau kepercayaan yang Tuhan berikan kepada seseorang, maka semakin besar pula tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan standar Tuhan, bukan standar manusia. Anda yang dipanggil melayani berdiri di depan, Anda bukan artis. Siapapun yang berdiri di depan sini, berarti Anda harus siap, standar Anda harus sama dengan standarnya Tuhan. Gak boleh, kalau udah melayani di depan, lu gak bisa jutek-jutekan satu dengan yang lain yang marah dan lain sebagainya. Harus punya hati mengampuni lu. Kalau udah berdiri di depan, kalau udah melayani, gak bisa saudara. Makanya, sorry ya. Banyak orang bilang, kok dia bisa dipercayakan lebih besar, kok saya begini-gini aja. Karena kamu gak mau ngambil resiko, makanya kamu gak dipercayakan jabatan itu. Paham sampai di sini? Anda mau naik? Semakin naik, anginnya semakin kencang. Teman saya pernah dengerin ini. Ya kan gitu. Semakin naik, semakin kencang anginnya. Tapi saya gak mau kena angin, jadi rumput aja. Tapi kalau saudara mau, dan saudara percaya, dan saudara mau ngambil tanggung jawab itu, Tuhan akan pakai Anda luar biasa. Dan Anda akan diberkati lebih lagi, amin. Sehingga dengan berkat yang ada datang tadi, Anda bertanggung jawab. Anda gak sembarangan menggunakan berkat tadi, halo? Amin? Anda benar-benar menggunakan berkat itu tidak sembrono. Karena Anda dipercayakan kuasa Tuhan. Godaan pendeta tahu gak? Semakin dekat sama firman, semakin apa? Semakin suka santai. Karena kita berpikir kita pendeta, cincailah Tuhan ngerti. Itu pendeta saudara godaannya. Jadi kalau pendeta salah dikit, kan saya udah pelayanan, jam terbang pelayanan saya sudah banyak. Tuhan ngerti. Tuhan gak pernah dimodifikasi saudara. Halo. Ini masih panjang nih bahannya nih, ini belum selesai. Semakin poinnya bertambah, semakin dalam nih. Kalau saya beri tulisan ini saudara, Tuhan gak pernah bermasalah. Tuhan gak bermasalah ngasih Anda kuasa. Tuhan gak bermasalah ngasih orang kuasa. Tapi Tuhan sangat serius bagaimana cara kita memperlakukan kuasa tersebut. Hati-hati, karena suatu hari kita akan dituntut sama Tuhan. Apa yang sudah kamu gunakan, apa yang sudah kamu lakukan dengan kuasa yang aku kasih sama kamu. Jangan sampai kita gunakan dengan sembarangan. Makanya orang-orang yang korupsi, mereka dipercayakan kedudukan, dia pikir gak ada tanggung jawab di situ. Halo,
Makanya orang-orang yang korupsi kayaknya sembrono gitu. Kayaknya seolah-olah dunia ini milik dia, dia bisa bikin apa aja. Saya cuma mau katakan, suatu hari kita kan mati semua, betul gak sih? Begitu kita mati, kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nggak ada minta ampun lagi di situ. Kesempatannya sekarang. Makanya apapun yang sekarang saudara pegang, kerjakan dengan segenap hatimu, amin. Lakukan dengan sesuai standar firman Tuhan, jangan dimodifikasi. Tabut perjanjian itu lambang hadirat Tuhan, kuasa Allah. Bukan untuk dipermainkan. Pelayanan itu hadirat Allah, jangan dipermainkan. Halo, ingat gereja-gereja hamba-hamba Tuhan, kamu melayani jemaat, jangan mempermainkan pelayanan ini. Jangan cari untung, jangan cari tenar, jangan cari untuk kepentingan diri. Yang dimuliakan di dalam gereja bukan manusia, bukan pendeta, bukan pelayan Tuhan, bukan singer, bukan pemusik. Tapi cuma satu senternya Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan baik di sini. Yang jadi pusatnya cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Poin yang ketiga, Tuhan tidak pernah membutuhkan bantuan manusia untuk menjaga kemuliaannya. Uza berpikir kalau tabutnya jatuh ini bisa berabe. Padahal tabut Tuhan gak perlu ditolong, Tuhan tetap pegang kendalinya. Tuhan gak perlu ditolong saudara, amin. Tuhan yang nolong kita, bukan kita nolong Tuhan. Kita gak perlu bela Tuhan saudara. Yesus dihina, ya kan? Yesus dikata-katain. Karena kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Makanya saya mau sampaikan, saat tabut itu ada di tangan Filistin, lihat pembelaan Tuhan adalah apa? Bukan orang Israel loh yang bikin. Apa yang terjadi? Patung Dagonnya rubuh, punya orang Filistin. Terus penyakit datang melanda, tangan Tuhan menekan. Bukan Israel yang bertindak, tapi Tuhan sendiri. Makanya Mazmur 127 ayat 1 berkata, jikalau bukan Tuhan, jika Tuhan tidak membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang... Saudara boleh bangun usaha Anda, tapi kalau tidak Yesus di pusat usaha Anda, maka sia-sia Anda membangunnya. Hei para pengusaha, ingat di tempat ini. Anda akan jadi pengusaha yang luar biasa kalau Anda menempatkan Yesus di tengah-tengah usaha Anda. Anda yang bekerja, ingat baik, di kantor Anda. Kalau Anda menempatkan Yesus di pusatnya, maka Anda akan menjadi orang yang berhasil luar biasa. Amin. Intinya cuma satu, jadikan Yesus di tengah segala sesuatunya. Nah, masalah terbesar pelayanan modern adalah apa saudara? Kita mulai berasa bahwa untuk menghadirkan jemaat, kita harus butuh sistem nih. Kita harus bangun kreativitas. Dan kita harus buat strategi. Ya, ini kantor saudara, untuk bisnis nih. Kita butuh sistem, betul gak? Agar Anda punya usaha jalan, Anda butuh sistem, betul? Anda mau usaha mau jalan, Anda butuh kreativitas. Kalau Anda punya usaha mau berkembang luar biasa, dan orang-orang mau datang lagi ke tempat bisnis saudara, Anda perlu apa? Strategi. Dan gereja-gereja modern mulai terjebak di area ini. Mereka mulai berpikir bahwa yang mendatangkan jemaat ke gereja untuk beribadah, untuk mereka bertobat, berubah hidup mereka adalah karena sistem mereka, karena kreativitas mereka, karena strategi mereka. Hello? Lihat gereja mula-mula, apakah mereka membangun sistem? Apakah mereka memulai dengan kreativitas? Apakah mereka memulai dengan strategi? Oke, saya mulai ditabrak sama gereja modern. Tapi kita lihat perkembangan zaman. Naif. Kamu gak relevan dengan perkembangan zaman. Betul, tidak salah kita bangun sistem. Tidak salah kita buat dengan kreativitas di dalam gereja. Tidak salah kita adakan strategi. Tapi gereja modern telah menggeser dari Yesus yang terutama, menggesernya kepada ini semuanya. Nama Yesus tetap disebut, pujian penyembahan tetap disebut. Tapi base mereka yang paling utama adalah sistem, kreativitas, dan strategi. Halo? Itu yang terjadi gereja-gereja saudara. Sehingga ketika mereka pujian penyembahan, dipilihlah yang mimpin pujian harus cantik, harus ganteng, betul? Terus suaranya juga harus kayak artis, ya kan? Yang main musiknya juga kelasnya kelas buah luar biasa, ya kan? Pokoknya didesain sedemikian rupa. Tidak apa-apa saudara, gereja membangun persiapan. Tapi ketika kita mulai menempatkan bahwa yang membuat jemaat datang karena LED-nya segede rumah, ya kan? Terus sound systemnya harus yang hingar-bingar, terus alat musiknya harus yang mewah, mahal harga-harganya gitu saudara.
Dan pemusik-pemusiknya harus yang luar biasa. Terus para pemusiknya sepatunya harus keren gitu kan. Orang mulai datang bukan karena Tuhan Yesus, tapi karena apa? Karena manusianya. Itu yang terjadi di gereja modern. Sekarang kita masuk poin yang keempat, lebih tajam lagi. Pondasi yang salah akan terlihat saat ada goncangan. Jangan pernah memodifikasi. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi, dia penuh dengan anugerah. Bilang amin dulu nih. Tapi Tuhan juga Tuhan yang kudus saudara. Yang tidak bisa dirubah kekudusannya. Untuk datang sama Tuhan. Harus ada tata caranya. Imam yang melayani di bait Allah. Saudara tahu untuk masuk ke ruangan Maha Kudus. Ada tata caranya. Hanya seorang imam besar. Dan dia harus di karantina selama 1 bulan. Sebelum dia masuk ke ruang Maha Kudus. Dari ruangan kudus ke ruang Maha Kudus. Dia di karantina selama 1 bulan, gak boleh ketemu keluarganya. Lalu 1 malam, sebelum malam itu dia akan masuk ke dalam, 1 malam sebelumnya dia berpuasa dan dia tidak tidur semalaman. Ngapain? Dia cuman baca kitab Taurat terus menerus agar pikirannya tidak mikir yang lain. Dia tidak boleh sambil dia berdoa, dia mulai mikir yang lain gitu saudara. Ada kepikiran yang lain. Misalkan saya khotbah, tiba-tiba saya kepikiran, kok tadi liriknya salah ya? Itu gak boleh saudara. Sebegitunya, harus pikirannya tentang firman semuanya, tentang kitab Taurat. Dia jagai pikirannya. Terus saudara, pas saatnya dia mau masuk, tata cara masuknya. Ini kan tirainya tebel nih. Dia harus angkat dulu tuh tirai yang membatasi ruang suci sama ruang maha suci. Dikipas-kipasin dulu dengan pedupaan, dibikin penuh dulu. Jadi penuh dengan asap di dalam ruangan maha suci. Setelah itu saudara, dia mau bawa ember berisi darah yang mau dicipratin di atas tabut perjanjian. Masuknya dia harus gini nih. Terungkup, jadi seperti tentara tiarap gitu saudara. Masuk. Dia masuk ke dalam. Kakinya itu diikat dengan tali oleh tim yang lain di belakangnya. Yang masuk cuma dia aja. Kakinya dikasih bunyi-bunyian kelintingan. Ketika dia masuk ke dalam, selama kelintingannya masih berbunyi, berarti dia masih hidup di dalam. Tapi kalau dia udah gak bunyi lagi kelintingannya, talinya udah gak bergerak, berarti udah mati. Jadi fungsi tali itu untuk apa? Untuk narik jasadnya. Karena gak ada orang yang bisa masuk ke dalam. Kalau ada yang masuk lagi, mati juga. Saudara, kekudusan Tuhan tidak bisa dimodifikasi. Sampai sini saudara mengerti? Untuk ketemu dengan Tuhan, itu ada tata caranya. Kita gak bisa modifikasi. Makanya ketika gereja besar ini digoncangkan, maka baru kelihatan fondasinya seperti apa. Yang runtuh bukan musiknya, musik tetap dinyanyikan. Tapi pondasinya yang mulai ambruk. Ini bukan untuk menghakimi, saya tidak menghakimi gereja tersebut saudara. Tapi ini menjadi peringatan buat setiap kita. Halo, apa yang kita sudah mulai di dalam roh, jangan kita akhiri di dalam daging, jangan dimodifikasi. 1 Korintus 3 ayat 11 berkata begini, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar yang lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu dasarnya apa? Ayo bilang, dasarnya harus Yesus. Ya, dasar harus Yesus, Anda gak bisa rubah. Amin. Kalau sekarang 2026 kita diajak untuk Christ at the center, jadikan Yesus sebagai dasarnya. Ayo, semua kita balik kepada Yesus. Gereja ini bisa penuh, gereja ini bisa datang jemaat, itu bukan karena pernak-perniknya, tapi karena kita menjadikan Yesus menjadi pusat daripada kehidupan kita. Yang terakhir, yang kelima, semua orang bisa salah, gereja bisa salah, tapi Tuhan tetap menyediakan jalur pemulihan. Pemulihan selalu dimulai dengan kembali kepada pondasi firman Tuhan. Hari ini dibuka kesempatannya, ayo kita kembali kepada pondasi firman Tuhan. Daud salah, bawa tabut perjanjian, taruh di atas kereta kuda. Salah. Daud sudah tahu yang benar seperti apa. Akhirnya Daud bertobat saudara. Dan di sini Daud belajar. Mari kita lihat 1 Tawarik 15 ayat 13. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir. Daud ngomong sama para Lewi. Maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita seorang yang bernama Uza. Sebab kenapa? Jawaban Daud. Sama-sama bilang apa? Sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti, nah itu. Daud sadar, kita tidak ngikutin petunjuk Tuhan sebagaimana seharusnya. Saudara, Alkitab jangan dimodifikasi, halo. Firman Tuhan bukan buat istrimu, firman Tuhan bukan buat suamimu, firman Tuhan bukan buat mertuamu, firman Tuhan bagi dirimu sendiri.
Nggak perlu dimodifikasi. Kalau Tuhan bilang ampuni, ya udah ampuni aja. Halo? Amin? Kalau Tuhan bilang ya kasih, kasih saja. Halo? Kalau Tuhan bilang maju, maju. Kalau Tuhan bilang diam, diam. Minggu lalu atau 2 minggu lalu saya bilang, Tuhan bicara sama saya gak pernah pakai suara audible di telinga saya. Sampai hari ini, petunjuk Tuhan. Tapi Tuhan berikan apa? Berikan impresi dalam diri saya. Mazmur 37 standarnya. Tuhan yang cara Tuhan menggerakkan saya sesuai dengan suara hati saya. Ya apa yang saya inginkan hati saya, itu cara Tuhan bicara sama saya. Oh berarti bisa keinginan saya dong yang salah nanti. Kalau keinginan saya aneh-aneh segala macam. Betul, keinginan kita bisa aneh-aneh. Tapi pada waktu Mazmur 37 berkata begini, pada saat saya menempatkan Yesus sebagai pusat kegembiraan saya, maka Tuhan pakai keinginan hati saya menjadi sama dengan keinginan Tuhan. Sekarang saya kembalikan sama saudara. Saudara mau menempatkan kegembiraan saudara pusatnya Yesus atau yang lain gitu loh saudara. Kalau Yesus, nanti Tuhan akan bicara dengan keinginan hati saudara. Jadi gak ada orang yang gak bisa dengar suara Tuhan di sini. Semua orang bisa dengar suara Tuhan. Gak ada orang yang tersesat. Semua orang pasti ketemu jalan yang benar. Saudara umur berapa sekarang? Gocap, lakcap, sicap, halo? Ya kan? Atau umur saudara, kalau orang Chinese bilang, gobantun si banlak, berapa tuh saudara? Ya kan? Saya cuma mau sampaikan bahwa saudara, kalau selama ini saudara tersesat terus, kok saya bingung jalan hidup saya kemana ya? Saya mau langkah yang mana ya? Saya bingung gak tahu nih jalan hidup saya mau bikin apa ya? Saya harus jadi apa ke depannya? Caranya gampang, kamu harus tempatkan Yesus sebagai pusat kegembiraan hidup saudara. Artinya gini. Gue gak dapat proyek itu, gue tetap senang karena Yesus ada di hati gue. Amin. Gue suka teman tuh cewek, tapi di ghosting, gak apa-apa. Gue tetap suka cita karena Yesus ada dalam diri saya. Amin. Tagihan belum ada yang bayar nih. Oh puji Tuhan. Karena pusat kegembiraan saya Yesus. Biarpun tagihan telat. Halo. Amin. Harta warisan ngeluh gak dapet ya kan. Puji Tuhan gak apa-apa. Karena Yesus hati saya gembira meskipun saya gak dikasih warisan. Nih. Ketika saudara punya prinsip begini. Hati saudara gembira karena Yesus. Maka keinginan hatimu akan dibikin sama dengan keinginan Tuhan. Anda gak perlu tanya-tanya sama pastor. Pastor, jalan hidup saya kemana ya? Saya kira-kira mau kemana ya? Tuhan bicara apa sama pastor? Coba Tuhan pastor bicara, Tuhan bicara apa? Gak usah. Tuhan pasti bicara sama saudara. Halo? Tuhan pasti bicara. Ketika saudara menempatkan keinginan. Saudara ingat baik nih. Kegembiraanmu pusatnya sama siapa tadi? Sama Yesus. Makanya dari ayat ini. Daud menguduskan orang Lewi. Daud kirim orang Lewi untuk mengangkat tabut perjanjian. Hasilnya apa? Tabut dibawa dengan sukacita tanpa kematian. Gak ada kematian, gak ada murka. Kenapa? Karena prosedurnya benar. Sama-sama bilang prosedurnya benar. Kenapa yang lain diberkati? Kok saya kayaknya kurang diberkati Tuhan? Coba cek, lu ikutin prosedur gak? Halo? Kenapa saya sama istri saya diberkati dengan 4 orang anak, kami gak pernah kekurangan, gak pernah minta-minta, dikejar-kejar debt collector, gak pernah sampai hari ini. Kenapa? Karena prosedurnya benar. Halo? Saya ngajarin sama anak saya, selama prosedur kamu benar, berkat Tuhan ngejar kamu. Semua yang di tempat ini, ikutin prosedurnya, bilang amin dulu nih. Jangan ikutin kata orang sana. Hanya gara-gara banyak orang yang percaya itu benar, bukan berarti itu kebenaran kan? Halo? Hanya karena berkatmu belum dapat, nanti saudara bilang, oh ikutin orang aja. Hanya karena dokter berkata, engkau gak bisa punya anak, oh child free berarti benar di luar sana. Ikutin standar firman Tuhan saudara, bukan ikutin kata orang. Makanya saya kasih tahu sama saudara, banyak-banyak bicara sama firman Tuhan. Anda tempatkan Yesus menjadi pusat kegembiraan Anda gak bakal tersesat. Dan ketika saya menempatkan kegembiraan di tengah-tengah hati saya, maka keinginan hati saya sama dengan keinginan hati Tuhan. Tuhan gak larang saudara senang-senang ketemu teman saudara. Tuhan gak larang saudara kumpul sama teman-teman Anda ketawa-ketawa. Lihat ayat ini, tulisan ini. Tuhan gak anti senang-senang saudara, tapi Tuhan hanya anti satu nih. Anti ketidaktaatan. Ngumpul sama teman boleh, tapi jangan ikutin gaya teman saudara yang salah. Saudara harus tetap ikuti ketaatan. Kalau teman saudara ngomong yang ngaco, jangan diketawain.
Ngomongnya porno, jangan ketawain. Serius aja muka saudara. Agar apa? Agar dia tahu Anda gak suka dengan itu. Halo? Jangan gak enakan saudara. Takutnya gak ditemenin pastor, kalau saya gak ketawa. Aduh saudara, saya kasih tahu, ikutin Tuhan. Berkatmu dari Tuhan, bukan dari temenmu. Bilang amin dulu nih. Proyek bisa datang dari manapun, nanti gak dikasih proyek sama dia. Kata siapa? Tuhan bisa bukain tingkap-tingkap langit kok. Tuhan yang menjadikan berkat bagi hidup kita. 2025 kita bisa lewatin kok. Sekarang 2026 Tuhan juga pasti bisa buat kita lewat. Ini pertanyaan terakhir buat saudara, tolong dicatat. Ini dia. Coba cek sendiri, apakah pondasi iman kita masih firman atau pengalaman? Coba cek, tanya lagi. Apakah pelayanan kita dibangun di atas ketaatan atau di atas keberhasilan? Coba tanyain lagi buat diri kita, apakah kita masih tunduk sama standar Tuhan atau kita mulai menyesuaikan Tuhan dengan budaya? Ingat, kita boleh jamah orang, perasaan orang, tapi di atas segalanya standar utamanya adalah kebenaran Tuhan. Orang yang dengar firman Tuhan hari ini, ada satu ayat buat saudara bawa pulang. Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataan firman, bukan cuma dicatat, bukan cuma direkam, tapi dilakukan, dia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Mari kita berdiri, ada sebuah doa yang saya mau kita ucap sama-sama. Ayo sama-sama kita doa. 3, 2, 1. Tuhan, kami tidak ingin hanya membangun sesuatu untuk-Mu. Kami ingin Engkau sendiri yang membangunnya. Kembalikan kami kepada pondasi yang benar, supaya hidup, keluarga, dan gereja kami tidak hanya tampak rohani, tetapi kokoh di hadapan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Kita kasih tepuk.